Waalaikumsalam. Oke. Sip, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang di acara kajian rutin di Kastrat PPI Jerman yang insya Allah terakhir di kepengurusan kita tahun ini, yang bertemakan tentang policy making in Indonesia dan bagaimana cara untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dengan tepat sasaran. Hari ini kajian rutin kita alhamdulillah sudah digawangi atau insya Allah nanti akan diberikan oleh dua pembicara yang luar biasa. Pertama ada Mas Devni Holidin, seorang dosen, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, Departemen Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, dan yang kedua adalah ada Bu Desi Haryati atau Mbak Desi Haryati yang juga sama-sama mengajar di Departemen Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia. Beliau berdua sedang melakukan PhD. Kalau Mas Devni melakukan PhD di University Osnabrück, sedang Mbak Desi sedang melakukan PhD di University Potsdam. Untuk mempersingkat waktu, diberikan langsung waktu dan tempat kepada Mas Devni dan Mbak Desi. Monggo Mas dan Mbak untuk mungkin nanti langsung bisa berkoordinasi siapa yang berkenan untuk memulai dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Zul dan kawan-kawan semua. Saya jumpa lagi dengan Virio ya, kenalan di sini dengan Hazel, ketemu Windy, Shauki juga di sini ternyata, dan Mbak Nai Rockwool ya, makasih sudah kita ketemu lagi di sini. Mbak Retno, makasih banyak di tengah kesibukannya menjelang disputasi dan juga sedang ini ya bersama anak-anak itu, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Meliana dan Dila ya, senang bisa jumpa di diskusi kita bersama. Yang kami sampaikan di sini sebetulnya berbagi apa yang sedikit yang kami tahu dan memang kami kembangkan ya sebagai bahan pengayaan juga bagi kami sendiri gitu, karena kami juga banyak belajar dari apa yang sudah ditulis oleh PP Jerman yang mengenai food estate, kemudian vaksin equity, dua isu penting yang memang krusial gitu dan akan terus menjadi isu krusial karena penanganan pandemi yang sebenarnya aslinya belum selesai seperti itu. Baik, saya coba share screen. Salam Shauki ya, terima kasih. Senang bisa jumpa. Saya coba share screen dari apa yang menjadi bahan yang kami siapkan dan mudah-mudahan kawan-kawan semua sudah bisa melihat ya apa yang ada di sini seperti itu. Baik, oke. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Mohon kabarnya kalau memang tidak terdengar atau tidak terlihat seperti itu. Saya dan Mbak Desi akan menyampaikan ya 10 menit paparan karena ini formatnya adalah seminar, diawali seminar lalu kita diskusi. Kita akan coba mempersingkat waktu. Meskipun sudah diberikan waktu 45 menit ya, lebih mungkin tadi seperti yang diberikan kesempatan oleh Bang Zul seperti itu. Jadi di sini memang yang menjadi perhatian adalah yang menjadi background seperti yang tadi Bang Zul sudah sampaikan, ada dua esai sikap ya PPI Jerman atas dua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait dengan food equity dan juga vaksin equity dan food estate seperti itu. Nah, saya dan Desi akan bergantian gitu ya, diawali saya, kemudian nanti oleh Mbak Desi Haryati. Yang perlu kita lihat adalah bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Zul, bahwa kita perlu melihat juga, kita harus berangkat dari persepsi yang sama mengenai kebijakan itu apa. Gitu ya. Practical public policy sebagai training yang di sana ada practical exercise sebenarnya sudah diselenggarakan oleh PPI Berlin secara offline 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, dan sebagian bahannya memang digunakan di sini. Dan karena tidak di sini adalah seminar sehingga tidak ada practical exercise di sini. Jadi saya akan skip beberapa hal dan sudah disaring ya di bahan yang sudah disampaikan. Nah, supaya kita berangkat dari persepsi yang sama, kita akan coba sesuai dengan arahan ya kerangka acuan kegiatan yang disampaikan dan sudah menjadi perbincangan ya diskusi kita. Kita akan diskusi mengenai
bagaimana kerangka konseptual mengenai kebijakan publik secara singkat. Lalu apa sebenarnya masalah ya, landscape, circumstance dari kebijakan publik di Indonesia. Baru kemudian kita masuk bagaimana kita bisa menyampaikan rekomendasi ya. Beberapa hal berangkat dari teori tentu saja, dan kami ada pengalaman juga ya, baik sebagai pribadi maupun sebagai dosen administrasi negara. Karena memang administrasi negara itu mengerjakan mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Jadi kalau ilmu politik mengkaji bagaimana kepentingan politik itu diartikulasikan dalam bentuk kebijakan publik, administrasi negara juga sama ke arah sana, tetapi tidak membicarakan kepentingan, tetapi bagaimana kemudian substansi itu diejawantakan secara konkret dan dilaksanakan ya dengan berbagai sumber daya. Nah, yang pertama kita harus lihat bahwa kita lebih sering menemukan ya, solusi yang benar atas akar masalah yang keliru daripada menemukan solusi yang salah atas akar masalah yang benar. Jadi salah satu masalah di dalam kebijakan publik adalah yang pertama tentu saja kita harus sampai pada posisi ini gitu, bahwa antara akar masalah dan solusi seringkali itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau selama ini kita bicara logical fallacy, salah satu fallacy yang mendasar dalam kebijakan adalah tidak terhubungnya antara premis masalah kebijakan dengan solusinya. Mungkin nggak sih ada solusi yang benar atas akar masalah yang keliru diidentifikasi? Mungkin saja gitu ya. Misalnya soal pemangkasan subsidi BBM misalnya, itu bisa jadi solusi yang benar ya, tetapi mungkin tidak berangkat dari akar masalah yang diidentifikasi. Bisa jadi solusi itu benar secara normatif, tetapi dia berangkat dari gejala masalah, bukan akar masalah. Atau kalau kita bicara food estate ya, salah satu hambatannya misalnya adalah soal kesulitan untuk menggunakan tanah adat gitu ya, kayak gitu. Nah, mungkin akar masalahnya adalah kenapa harus tanah adat yang di Kalimantan misalnya atau di Papua itu dijadikan tempat untuk mengejawantakan food estate. Kenapa tidak di tempat yang memang lebih sesuai? Kenapa kemudian konsesi pengelolaan hutan itu diberikan kepada swasta di tempat yang seharusnya kita menyelenggarakan food estate dan seterusnya. Jadi ini yang kita mungkin ketemu dengan sesuatu yang benar, solusi yang benar, tapi atas akar masalah yang keliru, karena identifikasinya tidak sampai pada akar masalah, tetapi hanya berangkat pada gejala masalah atau identifikasi yang salah atas akar masalah yang salah. Nah, problemnya adalah sekalipun kita menemukan solusi kebijakan, seringkali solusi kebijakan itu menjadi masalah kebijakan masa depan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, yang perlu kita lihat adalah sifat alamiah kebijakan publik ini tidak semata-mata sebagai rocket science ya. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, dia bukan kebijakan perusahaan, dia bukan kebijakan, juga beda sebenarnya dengan kebijakan sosial. Dia ada publicness di situ. Kalau kawan-kawan lihat di gambar ini, apa yang kita maksud sebagai publik itu sebenarnya menuntut definisi yang sebenarnya lebih precise ya. Apakah publik di sini di dalam tata kota ini adalah mereka yang ada di kota, apakah pengelaju atau komuter, pengguna jalan, perusahaan, cukong dan seterusnya. Jadi siapa yang dimaksud publik di sini dan mengapa kepentingan publik itu tidak serta-merta menjadi masalah kebijakan. Nah, jadi problem dalam kebijakan publik adalah dia tidak serta-merta bisa dipindahkan dari kerangka individual ke kerangka masyarakat secara umum. Jadi masalah nenek lu, ini mengutip dari kata-kata Ahok ya ketika mengomentari hasil pekerjaan bawahan di birokrat DKI Jakarta waktu itu. Masalah nenek lu itu bukan masalah nenek lu, ini bukan masalah privat, ini masalah publik. Nah, problemnya adalah karena publicness tujuannya bercabang ya. Dalam satu waktu, suatu kebijakan misalnya dalam hal food estate misalnya, apakah food estate itu untuk memenuhi kepentingan pangan, ataukah food estate itu sebenarnya untuk meningkatkan stabilitas sosial itu sendiri, sama halnya dengan vaksin equity. Apakah vaksin equity, apakah ketika pemerintah melakukan pengadaan vaksin, itu tujuannya adalah untuk untuk meningkatkan daya tahan masyarakat menuju herd immunity, ataukah sebenarnya di tujuan pertama kali yang selalu muncul pertama prioritas dan selalu mainstream di dalam kebijakan penanganan pandemi adalah stabilitas ekonomi.
Jadi tujuannya bisa bercabang seperti itu. Dan karena tujuannya bercabang, maka ukuran pencapaian dan dampak ambigu kepentingan siapa. Jadi ini harus bicara demikian. Kalau dari sisi ilmu politik, mereka akan bicara kepentingan siapa, bagaimana relasi antar aktor, dan seterusnya. Nah, pemilik isunya siapa, masyarakat yang mana. Katanya, misalnya subsidi BBM dipangkas, katanya untuk merealokasi ke sektor yang jauh lebih membutuhkan. Problemnya adalah, kalau ada subsidi itu untuk masyarakat miskin, subsidi bantuan sosial untuk masyarakat miskin, bagaimana dengan masyarakat rentan miskin, gitu ya, masyarakat rentan miskin yang tidak masuk dalam skema safety net apapun seperti itu. Nah, jadi pemilik isunya bisa siapapun ya. Dan karena ambigu semacam ini, maka pembagian tanggung jawab juga bisa tumpang tindih. Celakanya kita akan ketemu dengan sumber daya bersama gitu. Jadi kenapa harus ada akuntabilitas, kenapa harus ada audit publik dan seterusnya, karena ada sumber daya bersama. Kenapa sebelum kebijakan publik dimunculkan harus ada uji publik gitu ya, dan oleh karenanya semua rancangan kebijakan apapun yang tidak melalui uji publik dipertanyakan legitimasinya. Kenapa? Karena ada sumber daya bersama, karena dia pakai sumber daya bersama. Dan pada akhirnya akan ada tiga hal yang mesti kita bedakan ya, antara politics ini ada interaksi antar aktor, ada kelembagaan sistem yang mendukung seperti itu. Juga polity itu adalah masyarakat politik, ya, entitas sosial yang terstruktur. Kenapa? Karena masyarakat itu pada aslinya adalah entitas tak terstruktur. Supaya dia terstruktur, aspirasinya terartikulasi ke dalam kebijakan, maka dia harus menjadi entitas sosial, ya, satuan masyarakat yang terstruktur dengan identitas kolektif, ya. Jadi yang dilakukan adalah aksi kolektif dengan sumber daya untuk mencapai tujuan kolektifnya. Di sesi yang lain, di beberapa pelatihan, sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi, isunya menjadi akuntabilitas sosial, bisa menjadi masalah kolektif, aksi kolektif, dan seterusnya. Aksi kolektif tidak selamanya baik. Lalu policy ini adalah sering dipahami sebagai whichever government want to choose to do or not to do. Jadi kalau pemerintah mengambil sesuatu itu adalah kebijakan, pemerintah diam saja pun itu adalah kebijakan gitu. Nah, tapi sebenarnya definisi yang jauh lebih baik adalah keputusan-keputusan antar aktor ya, yang saling terhubung dari berbagai opsi tujuan dicapai dengan cara dan sumber daya tertentu sesuai dengan kerangka kekuasaan. Jadi harus lihat kerangka kekuasaan, pasti ada opportunity dan kepentingan gitu ya. Nah, tadi kita bicara mengenai sumber daya bersama. Kompleksitas itu yang memunculkan masalah. Kenapa? Karena kebijakan publik itu erat kaitannya dengan sumber daya ya. Jadi isunya akan menjadi UUD atau ujung-ujungnya duit. Ya, barang dan jasa publik itu buat siapa sebenarnya gitu kan tadi ya, kepentingan siapa dan seterusnya. Nah, setiap barang dan jasa itu tidak serta-merta bisa dikategorikan murni publik atau murni privat. Vaksin itu mungkin diproduksi oleh swasta, tapi dia tidak serta-merta menjadi barang publik. Keamanan itu seharusnya barang publik, mungkin seperti itu, tetapi dalam banyak praktek, misalnya di berbagai area pertambangan, ya, aparat kepolisian berubah menjadi pasukan keamanan privat ya, berseragam dan didanai APBN untuk mengamankan tanah-tanah konsesi ya, para cukong yang mendanai kampanye partai politik dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat, kita kategorikan ya dari dua hal ya. Yang pertama terkait dengan implikasi kepemilikan sumber daya, sejauh mana suatu kelompok masyarakat bisa di-exclude atau dikeluarkan dari perolehan manfaat dari barang dan jasa itu. Lalu kalau barang dan jasa itu memang sudah tersedia untuk sekelompok atau berbagai kelompok masyarakat, maka sejauh mana orang harus rival gitu, sejauh mana tinggi rivalry atau persaingan. Ya, ini adalah implikasi keleluasaan penggunaan sumber dayanya, apakah high atau low rivalry. Nah, ya, kita tinggal bagi aja di area ini ya, misalnya high rivalry, barang yang high rivalry dan much excludable. Kalau seseorang sudah pakai satu laptop atau seorang sudah memiliki satu laptop, orang lain nggak mungkin memiliki laptop yang sama. Dia ada pure private resource, ya, pure private goods seperti itu. Lawannya adalah suatu barang yang kita sulit untuk mencegah orang pakai jalan itu.
sulit mencegah suatu jalan. Misalnya di sini ada suatu jalan publik ya di tengah-tengah Berlin misalnya. Orang nggak bisa menghalangi orang untuk lewat jalan itu. Jalan itu milik bersama, jalan itu milik publik. Tapi selebar-lebaran jalan ada batasnya, makanya ada rivalry. Tapi karena setiap orang merasa berhak di situ dan jalan publik biasanya tersedia banyak tempat, maka biasanya rivalry-nya low. Makanya di pure public resource. Udara, keamanan, mau Anda bayar pajak atau nggak bayar pajak, Anda tetap merasa beroleh rasa aman ya karena kinerja pasukan perdamaian lah atau militer dan seterusnya. Tapi ada juga yang abu-abu ya, yang abu-abu seperti toll resource ini adalah barang yang sebenarnya sangat eksklusif untuk segolongan tertentu ya, yang punya keanggotaan tertentu atau sekelompok orang yang punya akses khusus terhadap suatu barang dan jasa, dan di antara mereka karena jumlah orang yang punya aksesnya sedikit, maka dia ada role pada dasarnya rivalnya tentang toll resource, jalan tol misalnya adalah bagian dari itu, atau common pool resource ya, ada barang dan jasa yang sebenarnya susah untuk mengeksklud orang pakai itu, tapi kemudian tinggi rivalnya karena biasanya jumlahnya terbatas ya. Mungkin vaksin bisa termasuk dari situ sehingga kita butuh isu, kita memunculkan isu vaksin equity. Siapa saja pemangku kepentingan, nah ini yang menjadi orang-orang yang akan kita sasar ketika kita memberikan rekomendasi kebijakan. Kenapa? Karena logika tiap orang beda, dan karena kebijakan itulah produk politik, kita mau nggak mau harus bicara mengenai kepentingan tiap orang. Dan karenanya biasanya bahan kebijakan itu divariasikan dengan logika masing-masing. Jadi nggak bisa kita pakai logika yang sama ketika ngomong dengan birokrasi, lalu kita alihkan, kita pakai buat ngomong ke partai, gitu, ke partai politik atau kelompok penekan. Jadi logika yang dimunculkan beda, seperti itu. Misalnya ketika dulu kita merumuskan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk wakil presiden, kita pakai bahan yang sama juga untuk kampanye ke partai politik supaya partai politik mau mengkampanyekan hal serupa. Nah, tapi kan kita harus memakai logika yang beda untuk partai politik. Kenapa dia harus reformasi berkelanjutan? Ini berkaitan dengan bagaimana kesinambungan rezim dan seterusnya. Sama halnya dengan vaksin equity. Vaksin equity itu harus dibicarakan dengan tone dan juga konteks kepentingan yang beda antara aktor ini, seperti itu. Bagi kelompok kepentingan, mereka perlu untuk memunculkan aksi konkretnya, bagaimana mereka bisa memiliki isu itu sebagai isu yang dari situ kemudian orang bisa, oh ya, terutama kelompok kepentingan ini tidak hanya punya kepentingan untuk bisa turut serta di dalam proyek itu, tetapi dapat dana dari pihak ketiga, misalnya lembaga donor ya. Sementara partai politik mungkin kalau dia sudah ambil isunya, kalau dia belum ambil isunya, maka kita bisa yakinkan bahwa dia akan dapat citra melekat pada rakyat kalau dia bisa mau untuk memperjuangkan isu ini. Jadi itu akan memunculkan bahasa yang berbeda satu sama lain. Nah, proses kebijakan publik sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana kita mempertemukan kepentingan dari tiga momentum dan juga kepentingan. Jadi yang pertama kita perlu memunculkan problem awareness gitu untuk memunculkan satu kesempatan supaya kebijakan itu masuk. Problem awareness itu bisa dilakukan dengan kampanye kepada masyarakat dan juga pembentukan opini publik misalnya melalui media sosial. Tapi kita juga punya informed proposal yang berbasis hasil riset yang kredibel gitu ya. Hasil riset kredibel ini bisa diberikan kepada birokrasi yang memang suka barang begituan gitu ya. Dan juga kita harus meyakinkan kepada berbagai partai politik, apakah ruling party maupun oposisi ya, bahwa ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kayak gitu, dengan logika masing-masing satu sama lain. Nah, kalau tiga hal ini ketemu, biasanya muncul windows of opportunity. Suara-suara reformasi Polri muncul lagi seiring dengan kasus Sambo, gitu ya. Kalau kita bicara vaksin equity, kita perlu lihat momentumnya. Mungkin orang dulu awareness, sekarang mungkin enggak, gitu ya. Tetapi kita punya hasil riset. Lalu kita advokasi ke masing-masing partai politik, kenapa ini penting, kenapa ini harus masuk dalam program legislasi nasional dan seterusnya. Maka muncul windows of opportunity dan kemudian jadilah semacam agenda kebijakan gitu ya. Dan ini keandalan ketiga hal ini bertemu itu sangat menentukan apakah suatu isu itu bertahan atau tidak dalam perbincangan publik dan juga diskusi di legislatif.
Kita bisa tahu misalnya kenapa untuk dua rancangan undang-undang yang dibahas dalam waktu pandemi, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila misalnya dan rancangan undang-undang Cipta Kerja, sama-sama dibahas cepat, ya, tetapi sama-sama hampir diterima semua pihak kecuali 1-2 pihak oposan, tetapi haluan ideologi Pancasila stop, berhenti sampai situ, nggak ada kabarnya. Undang-undang Cipta Kerja maju terus, dan ketika MK bilang ini semi konstitusional, kurang legitimate, DPR dan juga pemerintah langsung merumuskan gimana kalau misalnya kita ubah undang-undangnya. Terus, tapi pada prinsipnya kalau kita bicara siklus kebijakan, biasanya kan suatu kebijakan itu dimulai dari identifikasi masalah. Di sini krusial karena akar masalah seringkali nggak muncul di sini. Nah, lalu muncul agenda setting. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, di sini adalah policy agenda. Ini agenda setting ada di situ sebenarnya. Tetapi policy windows itu bisa kita di dalam proses antara problem identification dengan agenda setting, ya. Lalu ketika itu sudah dibeli oleh pengambil kebijakan, masuk dalam formulasi kebijakan, di sini adalah policy windows lagi ketika itu untuk diadopsi dalam misalnya program legislasi nasional dan juga diimplementasikan. Nah, ketika proses implementasi ke evaluasi, itu ada policy windows lagi untuk bisa memunculkan agenda baru, ya, sehingga kita bisa memunculkan feedback untuk problem identification berikutnya. Nah, ini proses siklus proses kebijakan yang selama ini berlaku, dan diantaranya itu ada jendela-jendela kesempatan kebijakan, ya. Nah, kenapa kebijakan publik itu bermasalah, ya, terutama di Indonesia? Itu sebenarnya ada banyak faktor, ya. Kalau kita coba petakan di sini faktornya bisa kita mulai dari rezim, misalnya dari bawah sini, misalnya rezim kita termasuk defektif demokrasi, dan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kita keluar dari rezim Soeharto otoriter, kemudian masuk reformasi, lalu mulai dari periode kedua SBY kita sudah mulai stagnan, ya, demokrasi yang stagnan, masuk era Jokowi mulai makin defektif dan dianggap sebagai decline, ya. Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara fully demokratik, tapi dari berbagai matriks dan juga penelitian kita bisa tahu bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang defektif demokrasi. Dan itu sebenarnya berangkat dari presidensial sistem, ya, basis multipartai dan semi parlementer, di mana ketika Soeharto kekuasaan ada banyak di tangan eksekutif, lagi eksekutif heavy, lalu ketika reformasi kita pindahkan itu, berbagai kewenangan ada di legislatif seperti itu, legislatif heavy, tapi kemudian dalam kenyataannya proses-proses pembentukan koalisi memindahkan kembali gitu, ya, mainstream kebijakan ada di tangan presiden. Jadi sebenarnya ini memunculkan tantangan sekaligus kesempatan, ya. Tantangannya adalah gimana caranya supaya meyakinkan supaya presiden bisa mengambil kebijakan yang tadi bisa mungkin menguntungkan bagi legacy kepemimpinannya, tapi di sisi lain tantangannya adalah kita ketemu dengan banyak pihak yang berkepentingan dan di sana ada konflik of interest yang kuat seperti itu. Nah, bagaimana pengawasan? Pemilu bukan alat kontrol, ya. Jadi sekalipun ada janji politik yang tidak terrealisasi atau one prestasi, masyarakat kita lupa dan pemaaf. Jadi setiap pemilu, ya, itu lagi yang dipilih, itu lagi, ya. Mau anggota partai korupsi berkali-kali, itu lagi, gitu, ya. Mau setiap aspirasi tidak didengar, ya, mau sampai nangis darah di parlemen, lalu itu tidak direalisasikan, partai itu lagi yang terpilih. Dan partai-partai itu partai-partai yang kemudian oligark, gitu, ya. Mereka punya kepentingan dan kekuasaan seperti itu. Problemnya adalah keleluasan menggunakan wewenang di kita itu jauh lebih tinggi daripada mekanisme akuntabilitas yang dibangun, ya. Apalagi misalnya akuntabilitas keuangan partai politik yang sangat lemah. Nah, problemnya ada juga di dasar kebijakan. Kita belum menganut apa yang dimaksud sebagai kebijakan berbasis bukti, ya, evidence-based policy, tidak berbasis riset yang kuat. Kualitas riset kita rendah, absen, ada jarak antara universitas dengan pengambil kebijakan, tidak punya intermediary, tidak punya agen perantara, gitu, ya, dan nggak heran kalau kemudian masalah kebijakan bukan cuma implementasi, tapi memang dari awal identifikasi masalahnya banyak keliru, ambigu, seperti itu. Nah, ketika dia masuk diorganisasikan, birokrasi kita itu masih under capacity. Tahun 2016 misalnya, dari seluruh PNS misalnya, hanya 60% itu tidak bisa bekerja. Susah dikembangkan dan seterusnya. Itu yang terjadi, ya, 6 tahun yang lalu, hingga 6 tahun lalu diidentifikasi. Juga masalahnya adalah tirani ad hoc, ya, berbelitnya birokrasi, under capacity, apalagi terkooptasi politik,
itu dimanfaatkan betul oleh banyak relawan untuk masuk sebagai penetrasi tim sukses yang menggolkan agenda-agenda politik melalui kerangka birokrasi yang seringkali tidak inline dengan agenda strategik manajemen di dalam birokrasi. Apakah masyarakat kita bisa menjadi medium tempat sebagai polity yang bagus untuk kebijakan? Nggak juga. Kita udah terlanjur mengalami keterbelahan sosiokultural, ada polarisasi di situ. Apakah entitas sosial yang terstruktur seperti organisasi masyarakat sipil kita bermanfaat? Nggak juga. Mereka terkooptasi, ngejar proyek, kalau nggak dapat lembaga donor, kejar yang di pemerintah. Selebihnya adalah golongan relawan yang aktif mengejar kesempatan untuk duduk di dalam pemerintahan. Metode kita juga garbage can ya, kayak tong sampah gitu ya. Jadi berbagai kepentingan campur aduk di situ, dan itu yang menjelaskan kenapa kawan-kawan semua heran. Kenapa pemerintah misalnya seperti tidak punya prioritas? Kenapa Bappenas gitu ya, seperti kebingungan. Dia punya agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, lalu tiba-tiba muncul agenda yang nggak pernah tahu gimana juntrungannya, atau yang dulu pernah dibicarain dimunculkan lagi tiba-tiba tanpa pernah ada pembicaraan dan studi yang cukup kredibel untuk itu gitu ya. Dan DPR ketika reses itu miskin artikulasi, ada kunjungan, kegiatannya didanai, ketemu konstituen, hahaha, ketawa-ketawa, terus habis itu kita nggak tahu jelas bagaimana pipeline untuk mengartikulasikan aspirasi ya. Baik, jadi mungkin itu yang setting ya, yang mungkin kita bisa samakan persepsi dan latar belakang. Rekomendasi bidang publik akan disampaikan oleh Desi ya, bagaimana kita mencoba menembus hutan belantara ya, hutan rimba masalah kebijakan publik di Indonesia gitu. Jadi ini aspek how, bagaimana merekomendasikan itu ya, Mbak Desi ya, silakan. Oke, makasih banyak Mas Devni. Semoga suara saya juga terdengar jelas ya di kawan-kawan di sana. Kalau tadi sudah secara singkat disampaikan ya terkait dengan hal yang sebenarnya sangat basic di kebijakan publik, karena memang kalau kita belajar kebijakan publik itu harus tahu dulu settingnya seperti apa. Jadi konteks di setiap negara pasti beda-beda, apalagi sekarang kita di Jerman gitu ya, dengan konteks politik dan sosial yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Sehingga tadi sebagai pengantar memang dijelaskan dulu, meskipun mungkin untuk teman-teman di sini yang background-nya bukan ilmu sosial, banyak hal yang masih puzzle gitu ya di kepala gitu, kok bisa sampai ke situ seperti apa. Yang biasanya ini kalau di VIA, di Fakultas Ilmu Administrasi, yang tadi dari awal sampai akhir disampaikan tuh diambil 2 semester. Sedangkan ini diambil dalam 25 menit, tadi saya hitung dari pertama mulai. Jadi 2 semester dipadatkan dalam 25 menit, termasuk tadi menjelaskan policy cycle itu sendiri bisa lebih dari 1 pertemuan. Jadi harapannya teman-teman bisa menangkap di picture-nya saja, tetapi memang tidak secara detail bisa kami sampaikan semuanya karena keterbatasan waktu. Nah, kalau tadi dengan Mas Devni kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya kita memahami konteks sosial, politik atas suatu kebijakan dan untuk membuat sebuah kebijakan. Nah, sekarang ini yang terkait dengan agenda PPIJ sendiri mengenai bagaimana kalau kita sudah melewati itu semua tadi, kita asumsikan ya, kita sudah memahami kondisi politik seperti apa, masalahnya seperti apa, kita sebagai mahasiswa, dalam hal ini PPI Jerman, ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah. Kenapa bahasan rekomendasi kebijakan itu menjadi satu bahasan sendiri kalau kita belajar public policy? Karena ketika semua tadi sudah kita lewati, tetapi kita juga tidak tepat menyampaikannya, apa yang menjadi ide-ide kita juga tidak bisa direalisasikan di ranah kebijakan. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda, bahwa kajian kita bisa jadi sudah sangat bagus, kaya data, kemudian berdasarkan riset yang memadai gitu ya. Terus isunya juga isu yang sedang trending di masyarakat, tetapi kok nggak tembus ya ke pembuat kebijakan. Nah, itu kan jadi PR tersendiri. Kenapa kemudian sesi terakhir ini adalah mengenai khusus rekomendasi kebijakan itu seperti apa. Kalau secara umum kita bisa lihat ya di slide ini, rekomendasi kebijakan namanya rekomendasi tentunya terkait dengan saran yang kita buat secara tertulis. Jadi meskipun kebijakan pemerintah sendiri itu adalah whatever government choose to do or not to do, dan itu bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan, tetapi sebuah rekomendasi kebijakan itu bentuknya pasti tertulis.
Nah, bentuknya nanti seperti apa, itu ada macam-macam. Artinya, nggak ada sebenarnya sesuatu kalau kita bilang rekomendasi kebijakan harus saklek seperti halnya kita misalnya menulis skripsi, tesis, disertasi gitu ya, harus mengikuti alur seperti ini. Nah, tetapi kalau dalam rekomendasi kebijakan tuh lebih fleksibel, hanya nanti ada beberapa kriteria yang kita perlu ingat gitu ya teman-teman ketika kita mau menuliskan sebuah rekomendasi, namanya apapun itu, bisa policy brief, bisa policy paper, policy memo, maupun seperti halnya yang teman-teman tulis kalau PPI Jerman menuliskannya pernyataan sikap gitu ya, meskipun yang dimaksud di situ lebih ke rekomendasi buat pemerintah seperti apa. Nah, kebijakan tertulis ini ditujukan secara spesifik untuk policy maker. Nah, ini yang kita juga perlu pahami, bahwa menulis rekomendasi kebijakan itu tujuannya bukan untuk ke akademisi yang lain sesama hanya sekedar dibaca oleh mahasiswa atau dosen gitu ya, atau hanya sekedar untuk masyarakat secara umum, tetapi kita harus keep in mind bahwa policy maker harus mau membaca ini. Nah, makanya nanti dari beberapa bentuk rekomendasi kebijakan, kita perlu pilih mana di antara itu yang paling cocok menurut kita, paling tepat kita buat. Apakah mau bentuk policy paper, policy brief, atau policy memo, tergantung siapa policy maker yang sedang kita sasar. Nah, yang kedua yang penting, dan ini sudah banyak diterapkan tentunya ya oleh PPI Jerman, karena juga kita sama mahasiswa sudah sering melakukan ini, bahwa meskipun ini adalah sebuah rekomendasi atau pernyataan sikap, kita tetap mengusahakan ini adalah evidence based, database. Artinya ada buktinya. Karena saya seringkali menemukan kalau konteksnya ini policy brief dikeluarkan oleh lembaga NGO tertentu gitu ya, misalnya LSM tertentu, ormas-ormas, seringkali evidence atau datanya itu nggak kuat. Memang betul isunya ada di lapangan, tetapi tidak ditampilkan dalam policy brief atau policy paper yang mereka buat. Nah, jadi artinya karena kita juga background-nya nih dari kampus gitu ya, kita sesama di sini sedang menjadi mahasiswa, jadi selain melihat political visibility, bahwa evidence based database itu juga sangat penting. Nah, sehingga kita tahu bagaimana nanti kita menghadapi para policy maker, karena kita sudah punya sebenarnya di rekomendasi kebijakan kita berbagai alternatif, dari berbagai alternatif ini mana yang paling visible untuk dilakukan. Nah, hal yang lain lagi selanjutnya, jadi di slide selanjutnya juga saya menyebutkan di sini bahwa ketika kita bicara rekomendasi kebijakan, ada tindakan spesifik yang harus diambil oleh pengambil kebijakan. Nah, ini yang teman-teman juga perlu ketahui, karena ketika kita memberikan rekomendasinya juga terlalu general gitu ya, terlalu general, itu juga ketika orang baca, si policy maker baca, dia nggak langsung kemudian bisa mengasosiasikan jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Kita udah kasih rekomendasi, tapi bahkan dia masih muncul pertanyaan di kepalanya, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, artinya belum secara konkret rekomendasi kita itu memberikan sebuah rekomendasi. Kita belum memberikan rekomendasi secara konkret di tulisan kita. Nah, itu jadi refleksi kita bareng-bareng ya. Apakah produk yang sudah kita buat tadi, kalau orang baca itu dia langsung tahu what's next to do. Dia harus ngapain sih langsung? Apakah dia harus bikin kebijakan tertentu dulu bentuknya perpres misalnya, atau dia bisa sudah ada kerangka hukum selama ini, jadi dia bisa langsung operasional di lapangan seperti apa. Dan yang penting juga dalam policy recommendation itu kita menyediakan beberapa alternatif. Baik itu misalnya sudah di bagian akhirnya gitu ya, ini rekomendasinya ABC, atau kita uraikan di bagian sebelumnya, tetapi ada alternatif-alternatif kebijakan di situ, karena apa? Kita harus tahu posisi policy maker itu di situ banyak sekali interest di dalamnya. Nah, itu kenapa tadi diawali paparan ini dengan melihat konteks sosial politik gitu ya di sebuah negara. Karena kalau kita bicara stakeholders, pemangku kepentingan, itu banyak sekali pihaknya, dan setiap stakeholders di sini itu punya kepentingannya masing-masing. Mereka bawa interest sendiri, mereka punya aspirasi sendiri. Sehingga kita harus juga pakai kacamatanya policy maker. Kalau kita sebagai policy maker, kira-kira gitu ya, ada alternatif A, B, C, D, E. Nah, dari berbagai opsi ini, mana sih yang paling visible? Nah, sehingga ketika kita membuat policy recommendation, setidaknya
perlu mempertimbangkan gitu ya beberapa kriteria di sini atau unsur-unsur yang harus ada dalam rekomendasi kebijakan yang kita sampaikan ke pemerintah. Yang pasti pertama tujuannya harus jelas. Kita mau kasih rekomendasi ini tujuannya untuk apa? Oh, menyelesaikan masalah distribusi vaksinnya atau kualitas vaksinnya yang menurut kita itu nggak reliable. Kalau mengambilnya vaksin X, kenapa bukan vaksin Y yang diambil? Misalnya begitu ya. Atau benar-benar masalah keadilannya. Nah, keadilan yang dimaksud juga harus jelas. Apakah memang hanya sekedar masalah waktu bahwa kelompok masyarakat tertentu mendapatkan vaksin belakangan dibandingkan kelompok masyarakat yang lain, gitu ya. Misalnya kelompok masyarakat yang rentan dapat belakangan dari yang lain. Apakah itu memang menjadi isu utama atau ada hal yang lebih mendasar lagi yang teman-teman maksud sebagai fairness? Jadi tujuannya harus jelas. Kemudian yang kedua, target audience. Dalam hal ini siapa saja yang menjadi audiens kita? Policy maker-nya ini siapa? Apakah hanya Kementerian Kesehatan atau kalau kita bicara vaksin bukan hanya Kementerian Kesehatan, seharusnya misalnya ya ada tim percepatan penanganan COVID itu ya, Satgas. Satgas. Nah, Satgas COVID. Atau ada yang lain lagi, siapa saja? Karena ketika kita menyusun rekomendasi-rekomendasi tersebut, kita bahkan harus tahu di sejauh mana kewenangan pihak-pihak yang kita jadikan sasaran tadi. Apakah masuk dalam kewenangan mereka? Jangan sampai kita kasih rekomendasi kebijakan ke gubernur, tapi kewenangannya itu nggak ada di gubernur. Kewenangan itu adanya di menteri. Meskipun betul isunya. Kita bicara masalah IKN, tapi kita kasih rekomendasi ke gubernur di provinsi tertentu, padahal kewenangannya ada di presiden. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu juga siapa target audiens kita. Kemudian yang ketiga, kejelasan isu pastinya. Ini terkait juga dengan penjelasan yang pertama tadi. Nah, yang keempat adalah opsi. Kalau bisa kita kasih beberapa opsi yang bisa dilakukan tuh yang kemungkinan visible apa saja. Jangan sampai kemudian seolah-olah Anda hanya perlu melakukan ABC ini saja, nggak ada yang lain. Sedangkan policy maker menghadapi berbagai macam pemangku kepentingan. Jadi kalau ada banyak opsi di dalamnya, itu memudahkan mereka melihat plus minusnya kalau pakai opsi A gimana, B gimana, C bagaimana. Kondisi lingkungan ini terkait tadi dengan sosial politik terutama ya, apalagi kalau politik ini menjadi isu yang mungkin diangkat nggak sih secara politik juga ini mengena nggak ke banyak pihak misalnya. Kemudian kecocokan dengan strategi dan legislasi yang berlaku, ini sangat penting karena kalau enggak itu nggak akan jadi prioritas pemerintah meskipun isunya sangat penting. Dan penting juga lakukan perbandingan dengan internasional. Ini sudah dilakukan juga oleh PPI Jerman ya, di tulisannya ada merujuk ke kondisi global misalnya. Kondisi globalnya seperti apa? Nah, perbandingan dengan internasional itu cukup penting juga. Bahasa yang digunakan jangan terlalu akademis tentunya. Karena yang akan membaca bukan profesor kita gitu ya, tetapi para policy maker dengan berbagai macam background. Belum tentu background-nya itu ilmu kesehatan yang tahu tentang COVID seperti apa, vaksin seperti apa. Belum tentu tentang lingkungan yang tahu tentang food estate dan lain sebagainya. Dampaknya dan yang terakhir adalah tentang bagaimana itu bisa diimplementasikan. Jadi visibilitasnya gitu ya, poin yang terakhir, bagaimana itu bisa dilakukan itu juga sangat penting. Karena kalau itu tidak doable, maka meskipun sebagus apapun ide-ide yang kita kasih, ya nggak akan dijalankan oleh pemerintah. Oke, nah saya juga meringkas dalam 2 slide berikutnya di sini untuk jadi pegangan teman-teman juga gitu ya. Kalau tadi penjelasannya secara umum seperti itu, yang pasti rekomendasi kebijakan tuh harus ringkas. Kemudian keterbacaannya artinya ya isunya memang kompleks, kita bicara food estate kompleks banget gitu ya. Banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kita bicara vaksin juga banyak sekali pihak yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa meramu berbagai isu-isu tadi yang itu juga sangat kompleks ke dalam ide-ide yang itu mudah dicerna oleh para audiens kita, oleh policy maker kita. Nah, kemudian akurasi itu juga sangat penting gitu ya. Yang tadi poin ketiga akurasi penting dan juga argumentasi. Dan di poin selanjutnya di sini saya juga menyampaikan hal-hal tadi
juga perlu didukung oleh beberapa kriteria lainnya di sini yang teman-teman mudah gitu ya mengingatnya, kalau disingkat tuh jadinya impacts. Nah, beberapa di antaranya sudah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Jadi ada intelligent, message correctly, jadi emang harus benar gitu ya. Political visible itu sangat penting. Jadi teman-teman meskipun kita mahasiswa gitu ya, kita ada di kampus, tapi memang harus melihat juga kondisi politik seperti apa gitu. Nggak bisa kita kemudian sangat lugu dalam arti yang penting temuan akademisnya begini, ya harus begini. Nah, tetapi ini nggak favorable secara politik, nggak mungkin bisa tembus saya yakin. Baik di level kementerian, apalagi kalau kita bawa ke level DPR. Nah, itu nggak mungkin bisa tembus. Jadi political visible itu sangat penting, bukan kemudian berarti kita bermain politik praktis, kemudian misalnya kita refer ke partai politik tertentu gitu ya, atau aktor politik tertentu, bukan seperti itu yang dimaksud political visible, tetapi bahwa ini sama-sama menjadi agenda prioritasnya pemerintah juga. Jadi kita harus lihat juga timing dan visibilitas politik. Jadi nomor 6 itu juga timely ini kita lihat juga timingnya seperti apa. Terus actionable yang tadi juga saya sampaikan bahwa ini doable, sangat mungkin untuk dilakukan gitu ya, sangat mungkin dibiayai juga, bahwa kalau kita lihat IKN banyak diprotes orang, banyak di kontra gitu ya, kontra argumennya banyak karena tadi gitu secara nomor 5 dari aspek pembiayaannya, apakah mungkin gitu dalam kondisi negara kita seperti ini itu dilakukan dalam sekian tahun ke depan. Makanya kontra argumennya banyak gitu ya. Dan juga pastinya ringkas gitu. Yang terakhir ringkas karena apa? Kita harus ingat bahwa policy maker itu orang-orang yang sibuk. Mereka orang sibuk yang nggak bisa membaca tulisan kita berlembar-lembar, sehingga harus sangat ringkas, jelas, argumennya sangat kuat, dan mungkin untuk dilakukan. Nah, sehingga bagian selanjutnya di sini yang kita juga perlu tahu bagaimana tahapannya. Saya yakin teman-teman sudah melalui ini ya. Jadi mengidentifikasi fokus isunya, latar belakangnya bagaimana, alternatifnya, dokumen rekomendasinya mau seperti apa. Formatnya sebenarnya secara umum kalau kita bicara rekomendasi kebijakan, nanti saya akan kasih contoh juga di akhir, itu secara umum fleksibel, beda dengan tulisan ilmiah yang akademis gitu ya. Secara umum fleksibel, tetapi harus ada beberapa komponen yang memang cukup kuat di dalamnya. Tadi terutama isu atau masalahnya jelas, opsinya ada, dan rekomendasi kita apa berdasarkan berbagai opsi tersebut. Nah, ketika ini semua sudah kita ramu, mau kita sajikan dalam bentuk apa ke para pengambil kebijakan, itu bisa 3 ini. Jadi teman-teman di PPI Jerman perlu mengidentifikasi juga sebenarnya pernyataan sikap teman-teman itu masuk yang mana. Meskipun teman-teman nggak perlu menyebutkan ini policy paper gitu ya, atau ini policy brief, atau ini policy memo. Tetapi dari yang sudah dilakukan selama ini, kira-kira masuk mana nih? Apakah policy paper, policy brief, policy memo? Penjelasannya sebenarnya panjang banget nih teman-teman ya, satu persatu jenis ini, policy paper itu apa, brief apa, memo apa, tetapi ya tadi kembali lagi karena keterbatasan waktu saya nggak bisa menjelaskan satu persatu, tapi saya sudah ringkas di slide berikutnya, yang dua-dua ini nggak apa-apa dilewatin, tadi sudah banyak dibahas. Nah ini, saya sudah ringkas dalam bentuk tabel agar nggak terlalu banyak makan waktu menjelaskannya. Yang pertama policy paper. Kalau namanya policy paper atau kita sering dengar kertas kebijakan gitu ya, kertas kebijakan. Namanya policy paper, pasti bayangin paper lumayan panjang gitu ya. Maksimal bisa sampai 60 halaman kita susun. Sama kayak teman-teman menyusun skripsi atau dulu tesis saya di Uni Osnabrück itu kalau tesis maksimal 70 halaman. Artinya panjangnya kira-kira segitu gitu kan. Nah, policy paper bisa segitu. Ketika kita bisa membayangkan sampai 60 halaman, berarti policy paper ini benar-benar datanya bisa rich banget, kita bisa banyak menyajikan data. Kemudian teori-teori juga bisa kita tampilkan di situ. Teori-teori relevan apa aja sih? Nah, kita bisa masukkan di situ sebagai sebuah policy paper. Tetapi perlu diingat teman-teman, sekali lagi, kalau policy paper tentu berbeda dengan academic paper yang kita biasa kirim ke jurnal. Dia nggak kemudian analisisnya itu, oh temuan lapangan begini, kemudian kita analisis based on temuan lapangan ini, oh kita kaitkan lagi dengan teori begini, bukan. Tetap bagian utamanya itu adalah dari temuan itu, apa rekomendasi yang kita berikan ke pemerintah untuk menyelesaikan isu yang jadi temuan lapangan tadi. Nah,
Ini kalau kita diminta menyusunnya policy paper. Dan apakah pernah policy paper itu diminta gitu ya ke akademisi? Sering. Karena seringkali beberapa kementerian ini ingin menyusun draft misalnya rancangan PP atau rancangan perpres. Mereka nggak bisa kalau hanya policy brief. Mereka minta policy paper yang kemudian mereka sebut sebagai naskah akademis. Itu sebenarnya policy paper. Karena di dalamnya kalau kita nyusun naskah akademis, dulu saya sempat bantu misalnya naskah akademis LPDP. Nah, di dalamnya kita sudah merujuk nih, bagaimana sih endowment fund itu, teori tentang endowment fund. Bagaimana endowment fund itu selama ini berjalan di berbagai negara. Nah, kemudian bagaimana kondisi Indonesia dan bagaimana LPDP harus mengelola endowment fund-nya ke depan untuk berbagai jenis-jenis beasiswa yang dikelola. Nah, yang kedua, kita berhadapannya langsung dengan menteri misalnya, atau dengan gubernur, wali kota. Nah, kita nyusun policy brief yang lebih pendek, 2-4 halaman, maksimal 4 halaman. Ada beberapa yang menyebutkan, oh boleh kok sampai 6 halaman extended policy brief gitu ya. Boleh sampai 6 halaman tergantung karena isunya juga banyak. Tapi 6 halaman masih oke. Nah, karena hanya 6 halaman, tentu kita nggak bisa tuh berteori-teori banyak seperti halnya di policy paper. Teorinya juga harus singkat, mungkin hanya 3/4 halaman, setengah halaman atau 3/4 halaman. Bahkan nggak jadi satu bagian tersendiri, ini adalah kerangka teori, bukan seperti itu, tapi dia blend dengan uraian di latar belakang. Kita juga merujuk ke beberapa teori. Tapi tetap bagian terbesarnya adalah apa isu kebijakannya, kemudian apa yang menjadi rekomendasi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kebijakan tadi. Dan yang ketiga bentuknya adalah policy memo. Ini lebih singkat lagi, bahkan bisa dibuat dalam 1 halaman. Kita nggak menjelaskan lagi, oh latar belakang, data, begini-begini, enggak. Jadi hanya singkat, ada masalah, vaksin tidak terdistribusi secara merata. Kemudian apa rekomendasi kita? 1, 2, 3. Hanya disampaikan dalam 1 halaman, maksimal 2 halaman. Kenapa? Karena benar-benar policy maker tadi orang yang pengambil keputusan tingkat paling atas gitu ya. Meskipun tadi dia harus mempertimbangkan beragam pemangku kepentingan di situ. Tetapi dia mengambil keputusan akhir dan kita harus kasih yang benar-benar ringkas banget. Nah, itu disebut policy memo. Nah, itu tadi teman-teman semua, kalau kita tadi sudah melewati ya berbagai tahapan, kemudian kita lihat oh ada isu yang harus kita address di pemerintahan, kita sebagai mahasiswa ini dalam wadah organisasi PPI Jerman ingin berkontribusi. Nah, cara penyampaiannya, ini kan wadah penyampaian ya, rekomendasi kebijakan juga perlu tepat. Mulai dari tadi kriteria-kriterianya sampai bentuknya seperti apa. Nah, dari situ kami berdua sudah membaca pernyataan sikap yang dituliskan oleh teman-teman di PPI Jerman dan nanti kita diskusikan bareng tentunya karena ini semacam apa ya review singkat gitulah ya dari kami berdua atas draft yang sudah ditulis sama teman-teman semua. Jadi kita langsung mulai aja ya dari Mas Devni dulu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Desi ya. Kamu lebih tepat waktu. Oke, ya. Jadi ini kami baca relatif detail ya. Sebagaimana kami juga baca artikel ya seperti itu. Salut ya dengan PPI Jerman mau mengulik-ngulik yang tentu saja saya yakin ya kawan-kawan semua di sini disiplin ilmunya beda. Mungkin bahkan sama sekali mungkin nggak terkait dengan food engineering, food sustainability gitu ya, apalagi vaksinasi dan seterusnya, biologi molekuler dan lain-lain. Tapi ini kami salut ya, datanya kaya gitu ya dan bisa menampilkan sejumlah, menghubungkan ya, bukan hanya menampilkan, tapi menghubungkan antara satu data dengan data lain seperti itu. Kita ini ringkas saja mungkin Desi ya, maksudnya tidak langsung merujuk ke makalahnya, tetapi secara umum seperti itu. Ada perspektif global ya, apalagi kalau bahas vaksin equity itu kita bicara pertama equity di antar berbagai negara, apakah Indonesia kedapatan, oh ternyata dapat di Sinovac yang Uni Eropa meragukan keandalan proses pemeriksaan uji klinisnya dan seterusnya sehingga tidak diakui dan kemudian ketika masalah distribusi vaksin sudah teratasi, problemnya adalah masalah itu teridentifikasi ketika
nasional seperti itu. Mohon maaf. Ya, jadi dan kemudian ini yang menjadi babak baru dan menjadi fokus dari kerja esai ya yang kawan-kawan PPIJ buat gitu. Juga ada pelibatan pakar dan mitra karena sebelum menyusun ini ada sejumlah pakar baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak terkait yang diundang ya untuk menyampaikan wawasan, pengalaman, pandangan dan seterusnya data-data tersebut ya. Dan sasarannya memang mengena pada kebutuhan mendasar masyarakat untuk bertahan hidup ya, kebutuhan-kebutuhan subsisten, vaksin di masa pandemi itu subsisten, yang tadinya mungkin itu barang common pool resource lalu dia bergeser menjadi barang publik. Mungkin kalau semua sudah tersedia dan kemudian tinggal sudah tercipta herd immunity, mungkin dia bisa dikembalikan lagi menjadi barang privat dan seterusnya. Bahasa populer ya mudah dicerna dan ini poin yang bagus juga buat PPI Jerman untuk itu modal sangat krusial untuk bisa diterima oleh policymaker. Nah, ada beberapa masukan yang mungkin bisa kita kita bisa acu ya untuk supaya ini bisa menjadi satu kertas kerja esai yang nendang gitu ya buat diterima, diadopsi bahkan oleh pengambil kebijakan ya. Ada beberapa catatan kritis ya, tidak untuk mendegradasi salut kami pada PPI Jerman dan kawan-kawan semua. Yang pertama memang ada masalah diskoneksi ya, misalnya antara premis masalah dan sikap kebijakan. Ada beberapa masalah yang bahkan mungkin kami lihat tadi seperti yang disampaikan Desi juga, misalnya seperti vaccine equity. Jadi sebenarnya yang jadi masalah apakah ketersediaan vaksinnya ataukah soal prioritisasi golongan orang yang mendapatkan vaksin atau mekanismenya, tapi kemudian ini tidak terhubung dengan sikap kebijakan yang diambil. Begitu juga misalnya dengan kajian mengenai food estate itu sepertinya ada uraian yang belum selesai di ujung, langsung reference dan ini tidak serta-merta terhubung dengan sikap kebijakan yang dimunculkan di awal. Jadi ini seperti dua pekerjaan yang berbeda kemudian jadi satu. Seperti itu. Dan mungkin ini juga berangkat dari fokus ya. Jadi uraiannya itu tidak langsung merucut ke rumusan masalah yang spesifik. Sebenarnya pertanyaan adilkah itu menarik memicu rasa ingin tahu yang logika komunikasinya ke publik itu bisa dijawab dengan dia tidak adil. Itu sebenarnya cara PPIJ cara kita untuk menyampaikan itu nggak adil, tapi dengan pertanyaan yang sifatnya retoris seperti itu. Itu bagus ya. Cuma memang masalah keadilan itu yang belum dijabarkan secara spesifik ya, kira-kira rumusan masalahnya apa. Juga mungkin misrepresentasi karena judul juga belum mencerminkan rekomendasi soal vaksin equity adilkah, apakah dia mencerminkan rekomendasi yang dimunculkan. Kami melihatnya belum ke sana seperti itu ya, dan juga mungkin sasaran ambigu karena belum jelas apakah ini ditujukan kepada siapa, apakah ya memang policymaker, tapi policymaker ada di birokrasi, ada presiden sendiri, ada DPR RI, komisi yang terkait seperti itu. Jika ada misidentitas ya, sikap organisasi dan rekomendasi kebijakan. Saya pikir dua terakhir ini bisa nanti Desi mungkin sampaikan seperti itu. Oke. Jadi tadi melanjutkan saja ya, kenapa kita sampaikan juga di sini misidentitas di sini, karena kalau kita kembali lagi meskipun tidak secara saklek gitu ya, namanya harus policy brief atau policy rekomendasi atau policy paper atau policy memo, tetapi kalau yang kami lihat, yang teman-teman sudah tuliskan itu apakah pernyataan sikap? Nah, namanya pernyataan sikap kita setuju atau tidak setuju gitu ya, atau memang ditujukan untuk rekomendasi, karena namanya kita bersikap belum tentu kita memberikan rekomendasi gitu maksudnya. Kita kan bersikap nih, oh saya setuju, saya nggak setuju, saya kurang sreg dengan ini, belum tentu kita memberikan rekomendasi di situ. Nah, tapi kalau rekomendasi kebijakan, namanya rekomendasi kebijakan pasti kita harus memberikan rekomendasi di dalamnya berdasarkan fakta-fakta tertentu. Nah, dan yang terakhir, mistiming ini lebih karena gini, kami nggak tahu sebenarnya draft tersebut itu memang karena disampaikan kami kan draft ya.
apakah benar draft atau malah justru sudah dipublish sebelumnya. Karena kalau itu draft dan baru akan dipublish, menurut kami timingnya sudah kurang pas, sudah lewat. Karena momentum vaksin, terutama yang vaksin ya, itu kan kalau sekarang Indonesia bahkan sudah masuk ke booster yang kedua, dan apakah isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman di situ masih relevan dalam arti secara waktu. Nah, kalau misalnya tidak, maka tadi gitu, mungkin tidak akan menggrab attention-nya si para policy maker karena dari segi waktu sudah lewat momentumnya. Gitu. Nah, itu masukan dari kami, baik yang tadi ya kesan positif yang kami tangkap dari membaca 2 paper yang teman-teman sampaikan, dan juga masukan sekali lagi bukan kemudian ini review yang kemudian oh ini belum bagus, oh ini nilainya sekian, bukannya seperti itu gitu ya. Ini forum diskusi dan dari kami juga tujuannya untuk kebaikan bersama, bagaimana kita bisa improve bareng-bareng ke depan. Jadi semoga harapannya ya dari PPI Jerman juga berkenan menerima masukan-masukan tadi dan juga bisa jadi pembelajaran kita bareng ke depannya. Nah, terakhir ini sebelum kita diskusi boleh di stop share dulu ya, Mas Devni ya. Saya berikan contoh yang kami sudah pernah tulis, bukan kemudian ini yang paling bagus, tetapi hanya sekedar share yang kami pernah tulis. Yang pertama ini Mas Devni, ini masih ini banget fresh from the oven. Bahkan baru mau publish tapi sudah di ACC. Ini mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara, teman-teman juga mungkin familiar ya dengan namanya KASN Endgame, meninjau ulang kelembagaan penjaga meritokrasi, karena kan KASN itu didirikan di Indonesia tujuannya memang untuk mewujudkan sistem merit gitu ya, sistem merit dalam di sektor publik. Nah, tetapi kita tahu bahwa ada banyak pihak yang ingin membubarkan juga gitu KASN, sehingga kita dalam hal ini menuliskan nih Mas Devni situasi masalahnya seperti apa terkait dengan KASN itu, masalah kebijakannya seperti apa. Nah, singkat gitu ya, karena kita ketika teman-teman tadi menuliskan vaksin ataupun food estate, orang yang membaca itu adalah orang yang sudah secara umum tahu isunya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan panjang lebar lagi, apalagi kita jelasin ke Kementerian Kesehatan, mereka jauh lebih tahu dibanding kita. Gitu ya. Ngapain kita banyak-banyak menjelaskan ke Satgas COVID yang mereka jauh lebih punya datanya dibanding data yang kita tampilkan. Meskipun kita diminta menampilkan data, tapi mereka jauh lebih paham di lapangan seperti apa, mereka punya datanya, mereka punya semua resource. Jadi kita hanya menjelaskan singkat masalah apa yang jadi fokus kita dalam tulisan ini. Masalah kebijakannya seperti apa, kemudian kita sajikan pilihan-pilihan kebijakan. Nah, ada 3 gitu ya, tadi endgame artinya KASN-nya dibubarkan, seperti halnya itu dari DPR ya, menginginkan seperti itu. Kemudian status quo atau memperkuat kelembagaannya, Supremo, memperkuat kelembagaan KASN. Artinya ada beberapa pilihan kebijakan yang kita bisa tawarkan di situ. Nah, bagian yang terakhirnya, ini saya nggak akan bahas substansinya ya, karena beda dengan fokus substansi kita hari ini. Ini hanya contoh saja. Nah, bagaimana kemudian rekomendasi solusi kebijakannya? Ada beberapa tadi pilihan-pilihan kebijakannya, kemudian bagaimana rekomendasinya. Nah, dari rekomendasi yang kita berikan itu mungkin saja ada masalah di kemudian hari. Nah, sehingga perlu ada mitigasi. Nah, kita kan sering ya, risk mitigation, ada mitigasi resiko ke depan. Kalau misalnya ada masalah-masalah lain yang muncul karena rekomendasi tersebut. Mungkin aja gitu, ada resistensi dari beberapa pihak, tantangan-tantangan tertentu. Nah, bagaimana memitigasi itu? Dalam 4 halaman kita sampaikan, dan ini sudah sampai di KASN, tulisan ini langsung ke ketua KASN-nya. Jadi sudah sampai di beliau tulisannya, meskipun di kita anggap masih draft ya, tetapi Mas Devni sudah menyampaikan langsung ke beliau.
Jadi beliau sudah baca, sudah didiskusikan langsung. Nah, ini maksud kami tadi bahwa political visible itu sangat penting karena yang pertama kita memang harus punya jalurnya ke pemerintah seperti apa, siapa yang harus kita approach. Nah, kalau Mas Devni sebelum nulis ini sudah approach dulu emang wawancara langsung ke ketua KASN. Jadi beliau udah tahu gitu ya ketika tulisan ini muncul, udah pernah diwawancara terkait hal itu. Kemudian ini tinggal menyampaikan rekomendasinya seperti ini. Nah, contoh yang kedua ini yang saya tulis untuk Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan waktu itu, karena DKI Jakarta meskipun kinerjanya kelihatannya bagus gitu ya selama ini, kalau saya teliti lagi ke dalamnya, dia nggak benar-benar perform. Kenapa kemudian nilainya saat itu kalau dari segi nilai, dinilai oleh Kemenpan RB itu selalu di B atau BB gitu. Kenapa nggak bisa mencapai A? Itu tahun 2018 gitu ya. Tapi alhamdulillah 3 tahun belakangan ini kalau teman-teman lihat di data, performance-nya DKI Jakarta meningkat tajam. Nah, ini saya nggak klaim karena saya, bukan. Maksud saya ini adalah ada masalah gitu saat itu. Ada masalah, dari mana saja sih masalahnya. Nah, kemudian saya paparkan di sini nih datanya gitu ya. DKI Jakarta seperti apa. Nah, masalah-masalahnya misalnya Jakarta tuh masih berfokus pada kerja, bukan kinerja. Orang kita tiap hari kerja kan bisa jadi ya, teman-teman juga dari pagi sampai sore. Tapi apakah kalian perform? Kita semua perform? Belum tentu. Meskipun kita kerja depan laptop. Nah, itu bedanya kerja dengan kinerja. Karena kalau kerja itu aktivitasnya kita bekerja, tapi pas kita refleksikan lagi, kok nggak berdampak apa-apa, nggak kontribut apa-apa ya di disertasi saya. Jadi yang saya kerjain seharian ini ngapain? Nah, padahal kita merasa kita sudah, ini kalau di DKI Jakarta, 5 jam loh mereka minimal gitu, atau 300 menit per hari. Tapi faktanya ketika dihitung performance-nya di akhir tahun, itu hanya BB untuk sekelas DKI Jakarta saat itu tahun 2018 ke belakang. Untuk ukuran DKI Jakarta yang provinsinya orang-orangnya pintar-pintar, resource-nya sangat banyak, nggak bisa dapat A. Nah, kemudian tadi ya, karena fokusnya di situ, saya tampilkan juga datanya. Dia hanya mencapai skor-skor sekian. Nah, kemudian masalah yang lain, inkoherensi manajemen kinerja. Dia punya macam-macam sistem dan lain-lain, tapi nggak terhubung sama satu sama lain. Nah, kemudian apa rekomendasi saya di sini? Saya tuliskan 1, 2, 3, 4. Bagaimana meng-cascade semuanya sampai level individu. Kemudian integrasi kinerja dengan ini sistem-sistem di mereka harusnya diintegrasikan karena selama ini kerja sendiri, berjalan sendiri-sendiri sistemnya. Dan tunjangan kinerjanya juga perlu diperbaiki cara penghitungannya. Saya tuliskan di sini bagaimana cara menghitung harga jabatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir disinsentif kepada disinsentif kepada pegawai dan instansi jika mereka nggak memenuhi kinerja tertentu. Selama ini di berbagai Pemda, kementerian nggak ada disinsentif. Jadi kalau berkinerja kasih tunjangan, kalau nggak berkinerja ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya merekomendasikan kasih disinsentif, bisa jadi dikurangi gitu, dikurangi tunjangannya atau apalah pos-posnya ada banyak kalau di pemerintahan. Nah itu yang kemudian dicoba ya untuk kemudian coba diperbaiki, diintegrasikan sistem-sistemnya, diperbaiki manajemen kinerjanya. Dan berbagai effort lainnya tentunya yang DKI sudah lakukan. Jadi alhamdulillah 2019 ke sini mereka sekarang dapat A terus, artinya kinerjanya juga sudah lebih bagus gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian teman-teman semua, mohon maaf ya tadi 45 menit, lebihnya 15 menit ya Mas Yul ya, karena tadi kami mulai di jam 19.07 mulai paparannya, jadi lebih 15 menit paparannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas materinya dari Mas Devni dan juga Mbak Desi sebagai orang yang betul-betul awam ya, bisa dibilang noobs kalau bahasa zaman sekarang di dunia policy making. Apa yang tadi Mbak Mas sampaikan betul-betul mencerahkan. Gitu ya. Karena jujur saja begitu, selama ini saya sebagai orang awam yang tidak pernah tahu policy making selalu memiliki pikiran yang mungkin cukup atau terlalu idealis dan naif, yang masih berpikir bahwa apa yang kita pikirkan dan apa yang kita anggap benar itu bisa dilakukan begitu oleh policy maker atau oleh stakeholder. Yang mana tadi disampaikan oleh Mas Devni bahwa ada apa ya, istilahnya dalam penyampaian atau dalam proses dari menuju ke sebuah policy tadi itu ada banyak proses dan kita perlu tahu
sekeliling kita seperti apa sebelum kita harus memberikan kebijakan tersebut. Jadi materinya luar biasa. Kalau ternyata teman-teman belum dapat materinya, nanti bisa kontak PM ke saya atau ke Mas Hessel, atau nanti bisa kita diskusikan di forum BPIJ untuk lebih lanjut. Langsung saja teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya begitu ya, khususnya tentang apa yang sudah kita himpun dan juga apa yang sudah kita keluarkan kemarin dari forum BPIJ. Mungkin sebagai tambahan sebelumnya dulu, bahwa file yang kemarin saya berikan kepada Mbak Desi dan juga Mas Devni itu adalah file yang sudah terpublish, Mbak Mas. Jadi posisinya sudah terpublish, mungkin namanya masih draft, saya mohon maaf, tapi statusnya sudah terpublish, sudah ada di website BPI Jerman, dan sudah kami berikan kepada Wakil Komisi Energi di DPR RI. Mungkin memang belum nyambung karena memang kenaifan kami serta mungkin kebengalan dan kenupsan kami tadi masih belum memiliki jalur yang tepat lah istilahnya. Gitu. Inginnya ke Roma yang malah jalannya menuju lewat Istanbul dulu begitu kalau istilah. Tapi itu udah bagus sih Mas, udah sampai komisi komisi DPR ya. Iya. Kalau boleh tahu dengan siapa waktu itu di DPR? Dengan Pak Maman Abdurrahman, betul ya Mas Firyo ya. Maman Abdurrahman? Iya, kita ada kesempatan mereka datang ke Jerman gara-gara Hannover Messe, terus kita makan-makan bersama di bagus. itu, jadi langsung kasih aja. Meskipun sebenarnya dia di bidang energi kan, jadi kurang cocok ya, tetapi nggak ada pilihan lain sih waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti pakai logika partai. Iya sih, waktu itu Golkar semua sih. Ya. Siap, langsung saja teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya dan berdiskusi. Hessel dipersilahkan. Silakan Hessel, langsung bisa unmute. Reses, langsung dikasih. Makasih Bang Zul. Pertama makasih materinya Mas Devni, Mbak Desi. Jadi pertanyaan saya nggak dalam nih, teknis aja sebetulnya. Jadi tadi kan Mas Devni udah sebut soal zaman Orde Baru lebih relevan untuk ngasih solusi atau ngasih saran ke eksekutif, terus zaman reformasi sekarang lebih ke arah legislatif walaupun sekarang udah mulai luntur. Terus juga terkait dengan Mbak Desi tentang tadi objek sasaran perjalanan sikap atau dokumen kita tadi. Jadi kan tadi udah disebutin ya sama Bang Zul dan Viryo soal ngasih ke DPR. Nah sebenarnya kita tuh lebih baiknya tuh kasih suatu solusi atau saran itu ke siapa sih, atau ke eksekutifnya langsung atau lewat DPR? Soalnya kan kalau kita dengar-dengar di Amerika gitu ya, suka ya talk to your representative, talk to your senator kayak gitu. Apakah itu berlaku juga di kita di Indonesia gitu? Maksudnya apakah kita bisa kasih saran ke orang yang harusnya merepresentasikan kita gitu? Soalnya kalau saya lihat-lihat ya segala pernyataan sikap gitu yang ngasihnya ke eksekutif gitu. Saya kurang paham sebenarnya relevansi kita ngasih ke DPR tuh seberapa besar. Gitu deh. Makasih Mas Mbak. Siap, terima kasih Mas Hessel. Monggo dari Mas Devni atau Mbak Desi ada yang sekali. Makasih banyak Hazel ya. Ini memicu diskusi yang menarik dan pertanyaannya penting. Yang pertama saya mau klarifikasi, waktu tadi saya menyebutkan Orde Baru itu, saya tidak berbicara mengenai efektivitas untuk menyampaikan kebijakan, saya sedang membicarakan konstelasi kewenangan. Jadi di masa Orde Baru memang titik berat kewenangan itu ada di eksekutif ya. DPR selalu bicara menunggu petunjuk presiden gitu, dan proses pembuatan kebijakan memang sangat tertutup seperti itu, sangat otoriter dan seterusnya. Lalu kemudian untuk membatasi itu, kemudian kita mengalami shifting waktu reformasi, di mana inisiasi kebijakan bisa datang, misalnya rancangan undang-undang ya, kebijakan dalam bentuk rancangan undang-undang itu bisa datang dari presiden maupun DPR, tetapi final say itu ada di DPR sebetulnya. Jadi kalau DPR bikin rancangan undang-undang seperti itu, lalu menjadi semacam inisiatif ya, yang disampaikan kepada presiden, presiden tidak menanggapi 30 hari misalnya, itu tidak kemudian batal, tapi justru itu menjadi sikap bahwa diam itu setuju. Jadi presiden dianggap setuju kalau dia tidak memberikan ini. Kalau misalnya presiden memberikan catatan keberatan, itu bisa dijadikan keberatan. Atau sebaliknya, presiden bisa menyampaikan semacam amanat presiden, ampres gitu ya, kepada DPR, tetapi
final say-nya ada di DPR. Tetapi karena kita menganut sistem presidensialisme yang rasa parlementer ya, semi parlementer dengan skema multipartai seperti itu. Jadi sebetulnya kita sudah seperti pemerintah parlementer, tetapi kekuasaannya justru terkonsolidasi di presiden. Nah, implikasinya apa kalau misalnya kita mengajukan kebijakan? Kalau saya menyarankan saya tidak bilang bahwa ke presiden jauh lebih efektif daripada ke DPR, atau sebaliknya DPR lebih efektif dari presiden. Tergantung kedudukan masalahnya yang mungkin Desi akan bahas lebih lanjut ya untuk itu ya. Kita mengajukan ke siapa seperti itu. Begitu. Begitu Hazel. Terima kasih. Ya, tapi ya setuju yang Mas Divni sudah sampaikan tadi. Ketika kita menyampaikan sebuah rekomendasi kebijakan, memang tergantung isu masalahnya, Hazel. Karena ada isu masalah yang memang harus dibawa ke politik, yang kita berharap ujungnya itu produknya adalah sebuah undang-undang. Jadi kita perlu tahu ruang lingkup masalah ini harus dalam bentuk undang-undang atau bisa sekedar misalnya ya di kementerian tertentu. Nah, kita perlu tahu juga nih, dulu pas SMA ya belajar ini ya, kedudukan peraturan perundang-undangan tuh, mulai dari undang-undang dasar sampai yang paling rendah itu ya. Nah, memang plus minusnya kalau undang-undang itu kan lebih long lasting. Tapi karena dia lebih long lasting itu juga maksudnya nggak orang DPR-nya ganti, bukan berarti kemudian undang-undangnya berganti. Banyak kan undang-undangnya dari tahun 2005, 2010 masih terpakai juga sampai sekarang, dia long lasting. Tetapi juga kita perlu tahu proses politik di dalamnya juga sangat panjang. Nah, makanya jangan heran teman-teman kenapa beberapa kebijakan gitu ya, peraturan-peraturan itu banyak keluarnya dalam bentuk perpres atau permen, peraturan menteri. Karena lebih mudah, kalau dia ada di eksekutif, nggak melibatkan proses politik seperti itu. Nah, itu yang kita juga perlu petakan ketika kita mau kasih rekomendasi, ini apakah memang tadi tentang food estate itu memang harus ada perubahan undang-undang? Atau masalahnya bukan di undang-undangnya, tetapi peraturan turunannya, apakah dalam bentuknya perpres atau misalnya peraturan menteri, itu bisa dilakukan. Kalau bisa, itu justru lebih cepat. Nah, jadi kita perlu tahu isu dan juga kewenangan menyelesaikan masalah itu ada di level mana. Gitu ya saya. Bahkan mungkin tambahan ya sedikit, mungkin ada konstelasi juga, misalnya kita punya masalah lokus atau kedudukan masalahnya di daerah gitu ya. Lalu kita melihat kok nih regulasi antar peraturan daerah tidak relevan. Lalu kita berpikir kita gugatlah itu ke daerah ternyata mentok. Akhirnya kita gugat ke pemerintah pusat, lalu mengasumsikan bahwa yang ngurusin daerah ini pasti Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri itu semua produk hukumnya itu tidak masuk dalam sistematika peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi sebagai produk politik. Artinya Kementerian Dalam Negeri tidak bisa membatalkan produk peraturan daerah. Kenapa? Karena daerah by definition, by law, by constitution itu punya otonomi. Dia di Perda itu adalah produk dari pemerintahan daerah, kepala daerah dan juga DPRD. Dan kedudukannya itu langsung di bawah presiden. DPRD di Indonesia itu bukan DPR di daerah, dia bukan lembaga legislatif, dia masuk dalam rezim eksekutif. Artinya baik DPRD maupun kepala daerah masuknya ke ranah kekuasaan yang sama dengan presiden, masuknya ke eksekutif. Jadi cuma bisa presiden yang mengoreksi itu seperti itu. Tapi kalau misalnya presiden tidak mengoreksi itu pun bisa diajukan ke MA karena Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi semua produk produk peraturan dengan batu uji atau acuannya adalah undang-undang. Beda dengan MK menguji undang-undang dengan batu uji atau acuan adalah undang-undang dasar. Jadi kita bisa lihat itu, artinya kita nggak bisa batalin Perda dengan peraturan atau peraturan kementerian seperti itu. Baik, mungkin itu tambahan sedikit. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas, sangat jelas. Terima kasih Mbak Desi juga sangat jelas. Diskusi yang menarik sekali tentang rekomendasi kita atau apa yang kita keluhkan ini harus diberikan kepada siapa, begitu ya, menilik dengan sistem-sistem yang berbeda di berbagai negara, baik petisi seperti di Inggris ataupun ya tadi talk to your representative kalau di Amerika. Mungkin sebelum saya masuk ke Mas Viryo yang menjadi pertanyaan terakhir karena
sudah jam 20.18. Pertanyaan tambahan dari saya mengenai ini adalah seringkali begitu ya, organisasi-organisasi mahasiswa khususnya di luar negeri, salah satunya adalah PPI Jerman, itu betul-betul tidak memiliki jalur yang tepat dalam tanda kutip untuk bisa memberikan rekomendasinya begitu. Baik itu secara formal ataupun secara informal. Mungkin kalau menurut Mas Devni dan juga Mbak Desi, seharusnya sebelum kita memulai atau sebelum kita melakukan istilahnya kajian, itu apakah lebih baik kita membangun networking dulu, yang mana pada artinya kita tidak menjadi kritis, karena pada akhirnya juga artinya mungkin ada beberapa teman yang mikir, buat apa kita mikir sampai pusing yang ternyata juga tidak dipakai karena tidak sampai. Apakah kita lebih baik berpikiran seperti itu atau berpikiran sebaliknya, artinya kita buat sebaik mungkin. Salah satunya contohnya adalah yang tadi Mas Devni sudah tampilkan ya dengan sangat baik, yaitu policy brief tentang KASN. Baru kita mulai berpikir, istilahnya kita minta tolong ke orang begitu ya untuk bisa masuk, walaupun kita tidak tahu secara politik bagaimana nanti tindak lanjutnya. Mungkin kalau dari menurut Mbak Desi dan juga menurut Mas Devni, secara exercise dan juga secara realitas serta praktisnya itu sebetulnya kita sebagai organisasi mahasiswa yang tidak punya koneksi ke siapa-siapa ini harus bagaimana? Mungkin. Oke, pertanyaan sangat mendasar nih ya, bagus banget nih. Karena kalau saya memahami posisi ya mahasiswa, kan seringkali kita nih sebagai mahasiswa juga ya nggak tahu gitu. Padahal kita punya ide yang sangat bagus, tapi kita nggak tahu harus bagaimana menyampaikannya. Nah, kalau dari saya ya, Mas Zul ya, memang nggak bisa kemudian dikotomikan bahwa yang penting bagus, nanti belakangan lah nyari orang yang bisa bantu menyampaikan. Atau yang penting nyari orang dulu, baru kemudian kita godok isunya, itu juga buat saya mungkin agak sulit gitu untuk mahasiswa. Tetapi kalau yang saya pahami selama ini, membangun network itu sangat penting. Mau sebagus apapun ide kita, kalau kita nggak ada network gitu ya, sulit sekali memang menembus. Nah, itu kita juga perlu pahami dunia politik begitu. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita punya network itu terus kita jadi nggak kritis gitu. Nah, itu yang saya kurang setuju nih. Ketika kita punya network terus bikin kita nggak kritis karena kita udah kenal. Nah, network ini artinya kita paling nggak punya 1-2 orang yang bisa kita pegang lah. Kalau kita mau ke pemerintahan nih kira-kira ke siapa ya? Misalnya ini contoh konkret yang terjadi baru belakangan ini. Riset saya 34 provinsi di Indonesia untuk S3 ini, tetapi untuk fieldwork-nya saya di 9 provinsi. Summer semester kemarin summer varian kemarin saya pulang ke Indonesia untuk ambil data di 3 provinsi. Nah, saya ambil data itu levelnya harus sampai gubernur, karena saya harus wawancara mereka, atau at least sekda. Buat saya, nembus mereka tuh susah banget. Kita tahu bagaimana gubernur dengan kesibukannya, apalagi sekda ya, meskipun di bawahnya gubernur itu juga sangat sibuk. Nah, tetapi saya harus wawancara mereka, karena kalau cuma wawancaranya ke pegawai atau ini saya sudah survei gitu, dan itu sudah selesai, tapi wawancara ke pejabat tinggi harus dilakukan. Nah, bagaimana kemudian membangun network dilakukan? Ya benar-benar dari bawah dan snowballing. Nah, ini juga menurut saya bisa dilakukan teman-teman. Mungkin teman-teman baru punya kenalan 1-2 orang yang ada di pemerintahan, tapi dari mereka kalau saya minta disambungkan, boleh nggak saya dikenalkan dengan 1 orang PNS yang pegang di Biro Umum atau Biro Pemerintahan Sekda. Kalau orang PNS itu di provinsi tersebut, paling nggak pasti dia punya kenalan deh di Biro Umum Sekda gitu ya. Nah, dari situ baru kemudian saya tembus lagi ke punya kenalan, kenal nggak sama sekretaris sekprinya Sekda. Nah, alhamdulillah jadi dari riset yang saya lakukan saya bisa nembus sampai level Sekda semua. Yang gubernur nggak ada yang bisa berhasil saya wawancara, meskipun finally kalau yang Pak Sultan ya gubernur DIY berkenan, tetapi saya justru disarankan oleh orang lain, kalau udah ke sekda kayaknya gubernur nggak perlu karena pasti informasinya biasanya normatif gitu. Nah, tetapi dari situ apa yang kemudian saya pelajari adalah tadi networking itu sangat penting, tapi bukan berarti ketika kita punya network terus kita jadi
segan gitu ya, nggak enak gitu menanyakan sesuatu atau mengkritik sesuatu. Jadi kita tetap berdiri di posisi kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa. Adanya network ke mereka memang tujuannya hanya untuk kita menyampaikan nih pesan kita tuh seperti ini bisa sampai gitu. Gitu sih kira-kira Mas Yul ya kalau dari saya. Artinya teman-teman PPI Jerman, apalagi nih levelnya ada PPI Jerman gitu ya, tetap perlu banget sih membangun network dari manapun. Saya di 34 provinsi itu nggak mungkin bisa nembus semuanya kalau tadi gitu saya bayangin lagi kalau saya nggak mengontak, bahkan saya memulai snowballingnya dari teman yang saya kenal di provinsi itu gitu, nggak ada hubungannya sama pemerintah teman ini. Tapi saya tahu dulu teman kuliah saya itu asalnya daerahnya itu dari Sumatera Selatan misalnya gitu, atau dari Sumatera Utara. Saya kontak, punya kenalan nggak PNS, satu PNS dinas apapun deh gitu di provinsi ini gitu. Oh nggak kenal, tapi kayaknya teman gue ada deh. Nah, saya minta kenal. Jadi snowballingnya banyak banget, dalam satu provinsi bisa sampai 10 orang saya kontak hanya untuk bisa dapat kontak satu orang PNS. Misalnya gitu Mas Duh. Jadi perlu tetap pertama dipetakan, oh kira-kira pemangku kepentingan ini Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, oh Kementerian Kesehatan. Nah, kerahkan sumber daya PPI Jerman gitu yang mahasiswanya kan anggotanya banyak banget di mana-mana, mungkin aja ada PNS di Kementerian Pusat gitu ya. Yang itu di kementerian lain minta dihubungkan dengan temennya, punya kenalan nggak di Kementerian Kesehatan. Insya Allah itu bekerja sih selama ini, itu works. Ada tambahan dari Mas Divni? Baik, sedikit aja. Jadi makasih banyak Desi. Jadi memang ada banyak pengalaman masing-masing ya. Tetapi kalau nggak salah PPI Jerman sudah mengundang berapa orang, bahkan terakhir dari Kementerian Kesehatan ya pernah diundang juga ya. Saya pikir bisa snowball dari situ. Atau kalaupun enggak, kita perlu bikin aliansi. Jadi kalau nggak punya akses, kalau di Jerman sebenarnya partai itu punya pusat informasi partai. Artinya dia mungkin bisa kasih akses yang bisa langsung nembus ke orang partai yang ada di parlemen, seperti itu. Yang saya tahu di Jerman ini ada pusat informasi partai Demokrat, nggak tahu apa udah pulang ke Indonesia, lalu PDIP juga ada, PKS juga ada, yang saya belum tahu pasti Golkar ya, tapi kalaupun misalnya itu diperlukan, ya kita, kalaupun itu tidak bisa ditembus, kita bisa cari organisasi masyarakat sipil (NGO) yang memang bekerja di situ. Tapi bukan NGO yang nunggu proyek doang, gitu. Kita tahu NGO yang biasanya menjadi trustee, pengelola dana lembaga-lembaga donor. Itu biasanya dia punya jaringan banyak sampai daerah dan juga ke pemerintah pusat. Nah ini yang kita perlu lihat nih, yang concern di isu ini NGO apa, kita bikin audiensi sama mereka. Lalu kita bisa tanya, bisa nggak ini dia juga adopsi isu ini, lalu kita jadikan ini isu bersama. Nah, seringkali memang orang lebih cocok begitu, jadi orang lebih termotivasi untuk jalanin sesuatu yang memang jadi miliknya, kayak gitu. Nah, ini yang memang perlu kita lobby. Universitas juga biasanya karena biasanya dosen-dosen punya jaringan juga mungkin ya ke pemerintah pusat ataupun legislatif. Itu mungkin tambahan dikit. Siap, terima kasih Mas Devni dan juga Mbak Desi. Mungkin saran bagi teman-teman PPI Jerman kepengurusan berikutnya, staf-stafnya kalau bisa orang-orang yang memiliki link ya kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, atau tadi informasi yang luar biasa dari Mas Devni bahwa di sini ternyata ada pusat informasi partai yang jujur saja saya juga baru tahu gitu. Nanti mungkin bisa menjadi salah satu pihak yang juga kita bisa hubungi begitu. Bukan kita sekarang, tetapi teman-teman PPI Jerman di kepengurusan selanjutnya untuk nantinya agar hasil kajiannya bisa lebih tepat sasaran dan juga tidak hanya menjadi pemanis website PPI Jerman saja. Kita masih punya waktu 2 menit, tapi masih ada 2 pertanyaan. Mungkin kalau saya boleh izin dulu kepada Mbak Desi dan juga Mas Devni, apabila kita selesaikan 2 pertanyaan ini dengan waktu maksimal nanti jam 20.50 begitu. Bagaimana? Atau terlalu lama? Mungkin kalau boleh 10 menit lagi misalnya. Oke, ya sudah. Berarti nanti kita selesaikan maksimal jam 20.40. Langsung saja untuk singkat waktu, monggo Mas Firyo. Oke, ya mohon maaf ini bukan bermaksud batasi tapi
karena ya sudah maghrib dan anak-anak juga Iya, mesti itu. betul. Ya, baik. Tidak Terima apa-apa, kasih. Mas. Atau mungkin Monggo. langsung 2, nanti barangkali ada irisan. Oke. Jadi kau bisa Siap. ini, nggak apa-apa. Kalau nggak apa, saya buat tanggapan Wah. aja, bukan Oh iya, iya, silakan. pertanyaan Baik. gitu, supaya si Geraldus bisa tanya lebih lanjut lagi. Ya, Kayak baik. saya minta terima kasih sebesar-besarnya telah membaca pernyataan sikap yang dibuat oleh PPI Jerman dan mendapati tanggapannya dari itu pula. Menurut kita kritik tuh, menurutku sendiri sih kritik itu jauh lebih penting daripada apresiasi sih. Maksudnya kayak mistiming itu adalah topik yang sangat besar juga sih. Kayak kalau udah kelewatan 1 bulan atau udah nggak muncul lagi di berita, nggak jadi tema lagi, udah nggak penting lagi gitu. Dan mungkin 2 hal yang Opin angkat adalah setelah usahanya kita membuat pernyataan sikap, sadari bahwa ada 2 jenis kapital lah minimal yang menentukan seberapa berhasil atau gagalnya pernyataan sikap itu dijalankan gitu. Yang pertama adalah mungkin kayak waktu gitu. Rasanya nggak banyak orang memiliki kesempatan untuk membuat pernyataan sikapnya itu sendiri. Itu kan juga terbatasi oleh orang kuliah in general, dan juga terbatasi oleh, sebenarnya kan kita kan secara volunteer kan melakukan ini, tidak didanai sama sekali gitu. Mungkin pertanyaan kecil aja itu sebenarnya kalau orang-orang seperti Mas, seperti Ibu itu membuat policy brief itu didanai atau dibiayai oleh siapa? Dan yang kedua ada kapital penting juga, yaitu social capital. Kan Mas, Bu itu kan dua-duanya kan mendekati semacam PhD gituan lah ya. Itu juga merupakan salah satu penyebabnya mungkin beberapa pemerintah bisa mendengarkan itu masukannya Mas dan Mbak juga. Ya, itu tanggapan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Piri. Halo. Mungkin sebelum dijawab, monggo Mas Geraldus. Nyambung ke lanjutkan. sebetulnya ada satu pertanyaan saya yang beririsan, tapi saya memformulasikannya lebih netral. Kalau organisasi yang membuat kebijakan publik itu, adakah kategori netralitas yang dijatuhkan untuk mereka gitu? Dan sebetulnya apa aja faktor-faktor yang masuk di dalam kategori penilaian itu netralitas? Atau itu sebetulnya sama sekali nggak relevan gitu? Netralitas apa kalau boleh tahu? Misalnya ketika membuat kebijakan publik itu kan pasti memihak satu pihak tertentu atau tidak menguntungkan pihak yang lain gitu. Pasti ada aspek yang dikorbankan mungkin ya. Dan di situ kan letaknya netralitas mungkin ya. Jadi pemosisiannya. Makanya tadi pertanyaannya apakah netralitas kata yang benar atau lebih tepatnya kata pemosisian atau seperti apa gitu. Cuma penasaran di bagian itu aja sih Mas. Sudah jelas belum ya kalau yang soal itu tadi? Oke. Nah terus yang kedua, nah untuk kita ini kan PPI Jerman ya. Nah untuk menjelaskan sebetulnya dokumen yang Mas dan Mbak baca itu, dan terima kasih sudah dibaca dan bahkan dikomentari, itu motivasi awalnya itu kan sebetulnya kita ingin membuat pernyataan sikap, karena itu kan semacam tradisi ya, tradisi per-PPI-an sedunia selalu bikinnya pernyataan sikap. Nah terus kita cuma mikirnya waktu itu, gimana kalau sebelum membuat pernyataan sikap kita terus diskusi sama pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan atau suara lain yang kemudian minor itu, dan itu kita bahan diskusi itu kita jadikan sebagai latar belakang esai. Gimana caranya kita bisa mencapai keputusan pernyataan sikap itu gitu. Nah, kalau pernyataan sikap itu sebetulnya masuk ke kategori pertanyaan ini. Pernyataan sikap itu sebenarnya masuk ke kategori kebijakan publik kah atau bukan? Dan kalau misalnya masuk itu masuk ke bentuk kebijakan rekomendasi yang mana? Saya mohon maaf kalau pertanyaannya mengulang ya, karena tadi saya juga terlambat sekali masuknya. Dan kalau misalnya Mas dan Mbak punya masukan, sebetulnya bentuk dokumen seperti apa yang cocok diisukan oleh organisasi seperti PPI gitu. Apakah tetap pada pernyataan sikap atau sebetulnya
ada bentuk yang lain gitu. Semoga Ya. jelas dan tidak bertele-tele. Terima kasih. Terima kasih Mas Firyo dan Mas Geraldus. Saya ingin memberikan ke Mas Devni dan Mbak Desi, tetapi Mas Shoki mengangkat tangan. Mungkin monggo singkat saja Mas, karena waktu sisa 6 menit untuk menyelesaikan acara sebelum jam 20.40. Monggo Mas Shoki. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaannya singkat mungkin tadi melanjutkan dari mungkin perspektif ya dari Mas Geraldus juga. Dalam pengambilan keputusan itu secara mendasar itu fairness dan keberpihakan itu dilihatnya seperti apa ya? Karena saya pribadi ngelihat sulit ya, bahkan non-existent gitu. Jadi agak gimana ya, mungkin dari perspektif pesimis atau gimana, tapi sulit ya untuk menemukan dua hal itu. Jadi apakah itu fair dan apakah itu tidak bias gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Mas Shoki. Monggo Mas Devni dan Mbak Desi. Terima kasih banyak Firyo, Geraldus dan Shoki ya. Terima kasih. Pertanyaan yang super penting dan saya berharap ada lebih banyak waktu untuk membahasnya gitu ya. Dan yang pertama saya harus apresiasi ya. Saya dari dulu selalu mengapresiasi kerja-kerja volunteer karena saya juga lahir di situ. Artinya bahkan sampai detik ini, saya kalau misalnya itu diundang oleh organisasi masyarakat sipil yang saya tahu kan organisasi masyarakat sipil bahkan ada kelas-kelasnya gitu. Diundang gratisan pun nggak ada masalah. Gitu. Walaupun kalau misalnya dibikin jam konsultasi kebijakan beneran itu ada rate-nya per jam sekian dan segala macam ya. Tapi gratisan pun nggak ada masalah karena saya sendiri juga Desi selalu appreciate dengan kerja-kerja volunteer dan luar biasa membuat kami iri ya gitu ya. Artinya iri dalam pengertian kawan-kawan dengan segala macam kesibukan sebagai mahasiswa, dengan multidisiplinnya, dengan apalagi musim ujian itu pasti ketika musim ujian gitu ya. Mau mengedepankan urusan umum daripada urusan pribadi. Itu saya sangat terima kasih, sangat apresiasi juga. Dan yang dilakukan oleh kawan-kawan semua dengan mengundang pemangku kepentingan dan seterusnya tadi itu sebenarnya sudah on the track seperti itu. Tinggal kita perlu jalur-jalur yang spesifik untuk membawa isu ini supaya diterima oleh pengambil kebijakan. Dan mungkin tadi yang sudah disampaikan, saya sampaikan juga ke Bang Zul, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Nah, kalau mungkin tadi yang sifatnya pertanyaan dari Firyo adalah kami dalam kapasitas seperti apa gitu ya, dengan dana seperti apa gitu ya. Yang pertama kita membagi kegiatan konsultasi kebijakan itu jadi 3 ya. Kalau lihat dari dana, yang pertama kebanyakan dana kampus, karena kami di administrasi negara pasti by disiplin ilmu itu pasti ngurusin kebijakan publik. Artinya semua produk riset kami pasti akan ditanya apa policy implication seperti itu. Desi bertepatan di Potsdam ambil S3 di bidang itu. Saya di ilmu sosial, jadi saya tidak harus memasukkan policy implication, tapi Desi di program Dr. Rerum Politikarum dia harus kasih policy implication. Saya enggak, gitu karena saya di sosial sosialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebagiannya adalah bahkan untuk beberapa hal, ketika misalnya saya harus terlibat dengan beberapa NGO, misalnya untuk melakukan civic education segala macam, saya keluar duit pribadi. Kayak gitu. Jadi banyak juga kegiatan yang sifatnya di pribadi. Dan kalau misalnya itu diundang oleh organisasi NGO atau lembaga asistensi, lembaga donor internasional misalnya seperti USAID, Knowledge Sector Initiative dari pemerintah Australia, kemudian atau JICA Jepang gitu, atau GIZ, saya pernah jadi advisor policy-nya GIZ ya, itu memang ya bayarannya hitungannya pakai euros ya. Apa namanya, itu memang ini sih apa namanya, pasti dana dari mereka seperti itu ya. Dan seperti yang tadi Desi sampaikan, kita harus kritis. Jadi waktu itu pernah kami dapat dana dari USAID soal pemekaran Papua tahun 2010. Dan saya menelisik latar belakang politiknya, Kongres sedang utak-utik soal kemerdekaan Papua gitu. Dan walaupun itu dana dari USAID, kita kasih satu rekomendasi yang memang kontra dengan kepentingan pemerintah Amerika waktu itu. Jadi ya nggak masalah ya, ini kita sebagai akademisi ya
tadi ya mungkin yang disampaikan Geraldus juga dan juga mungkin Syauqi gitu ya. Sejauh mana kita bisa ngasih sesuatu yang apakah harus netral? Enggak juga. Enggak. Kita punya sikap, artinya kita punya sikap seperti itu. Jadi seperti itu. Dan sebagiannya memang lebih banyak konsultasi kebijakan yang sifatnya undangan. Jadi itu memang dari pemerintah baik DPR maupun kementerian lembaga seperti itu. Begitu mungkin Virio dan Geraldus juga Syauqi, dan tadi ya karena sikap memang kita harus bersikap walaupun itu kemudian nanti harus ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak beroleh manfaat atau mengalami disadvantage dari rekomendasi kebijakan kita. Tapi kan kita punya argumen. Ada titik di mana misalnya kalau misalnya terkait dengan BBM misalnya, ada titik di mana kita harus buka itu. Ada sekelompok orang yang dia nggak dapat subsidi gitu. Yang sering kali nggak dihitung dalam bantuan sosial, subsidi segala macam, mereka yang rentan miskin, yang kalangan kelas menengah, bukan kelas menengah ngehe, tapi kelas menengah yang memang baru jadi kelas menengah atau sebenarnya kekuatan finansialnya nggak begitu stabil. Kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah, seperti itu. Jadi tadi ya yang seperti ditanyakan oleh Geraldus, terima kasih banyak mungkin dari saya itu. Silakan Desi. Udah pas menit 40. Saya tambahin mungkin 2 menit 3 menit ya. Jadi Mas Mbak semua, ketika kita sudah meniatkan kita meniatkan tadi ya menulis policy brief, dari awal kita pasti berpihak ke siapa, yaitu ke publik. Pasti kita berpihak, nggak mungkin kita nggak berpihak. Artinya netral tadi yang dimaksud, kita memang bukan berpihak ke partai tertentu, bukan. Ya, tapi kita berpihak ke publik, dan karena itu masalah publik tadi, kita pasti sudah punya sasarannya. Jadi ketika saya tadi sampaikan, oh ini sasarannya KASN, ini sasarannya Pemprov DKI, ini sasarannya Kementerian Kesehatan, itu bukan berarti kemudian kita berpihak membenarkan apa yang mereka lakukan. Kita berpihak ke mereka dalam konteks bahwa justru masalahnya ini harus diselesaikan oleh mereka. Nah, itu yang bedanya gitu ya. Kalau policy brief atau tadi misalnya policy paper seperti itu. Nah, artinya kita mohon maaf ya, udah mulai ada suara menjelang jam tidur soalnya. Nah, terus pembiayaan juga betul bahwa nggak semuanya kemudian pasti dibiayai oleh proyek tertentu. Ada beberapa policy brief yang memang karena tadi gitu awareness kita atas suatu masalah seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman PPI Jerman. Dan kita melakukan itu bukan karena status kita sebagai PhD student misalnya, karena saya pertama dulu melakukan menulis policy brief itu bahkan pada saat masih baru lulus S1. Saya pernah menuliskan policy paper untuk LKPP karena mereka melakukan pengadaan itu tanpa mempertimbangkan aspek etika pejabat pengadaan, sehingga pengadaan kita kan korupsinya gede banget ya. Nah, itu kan jadi isu publik tuh. Nah, saya pernah menulis itu pas baru lulus S1. Artinya sebenarnya bukan masalah status kita sudah PhD student atau apa, bahkan sudah dokter, sudah profesor gitu, tapi teman-teman nggak perlu khawatir itu, tetapi lebih ke fokus ke isu yang kita sasar seperti apa. Dan kalau tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah ini pertanyaan yang kedua tadi dari Geraldus ya, yang kedua ya, tadi kan Virio ya. Dari Geraldus tadi mengenai baiknya bentuknya seperti apa. Kalau boleh saya sarankan bentuknya policy brief yang paling mendekati. Karena kalau policy paper itu lebih ke kita invest waktunya juga harus banyak. Ya, harus lengkap banget. Tapi dengan kesibukan teman-teman di PPI Jerman, kesibukan studi, nah policy brief itu lebih tepat, lebih pas gitu, dan lebih sangat mendekati dengan yang sekarang. Namanya kan tadi kalau nama itu bisa macam-macam, pernyataan sikap nggak ada masalah gitu, nama itu bisa macam-macam. Tetapi yang paling mendekati yang policy brief gitu. Kalau mau ditambahkan lagi opsi-opsi kebijakan yang belum ada ya, opsi-opsi kebijakan, baru kemudian rekomendasinya apa dari berbagai opsi yang ada itu kita kasih rekomendasi prioritasnya yang A atau yang B misalnya seperti itu. Itu tambahan dari saya ya, semoga cukup menjawab. Makasih banyak. Atau bisa diposisikan misalnya sikap PPI Jerman itu sebagai bahasa pengantar untuk advokasi. Jadi biasanya yang kita lakukan kan tadi ya mengantarkan supaya policy brief ini diterima kayak gitu. Atau sikap yang kemudian bisa lebih dicerna publik. Nah, itu nggak masalah, mungkin PPI aja
atau PPI secara keseluruhan punya tradisi itu ya untuk membuat semacam pernyataan sikap. Jadi ini sikap dan kertas kebijakan atau policy paper, policy brief, policy memo ini sebenarnya dua barang yang berbeda, tapi bisa disandingkan. Yang satu bisa muncul tanpa yang lain, tapi alangkah lebih baik kalau dikombine. Pernyataan sikap itu kan sebenarnya semacam sesuatu kayak pernyataan politik atau segala macam ya. Jadi itu hal-hal yang menjadi apakah PPI setuju atau tidak, atau PPI menolak atau tidak, dan seterusnya. Lalu background sesuatu yang mungkin kita bisa tawarkan dalam bentuk policy brief. Jadi ini mungkin dua barang yang komplementari. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya mengintisarikan bahwa ada dua ya. Yang pertama adalah seringkali pekerjaan kita memang berdasar dari volunteerism, tapi bukan berarti selalu volunteerism, bahwa nanti juga akan ada waktunya ketika kita mulai masuk dengan apa yang kita harapkan, tapi ya bukan berarti kita tidak imparsial di situ, kita tetap masih bisa sesuai dengan apa yang kita ingin bawa. Lalu yang kedua, saran terkhusus untuk teman-teman PPI Jerman di periode selanjutnya, nama boleh berbeda, tetapi isinya hampir sama, yaitu tentang kajian dari yang kita sudah kaji, ditambah dengan tadi policy brief atau istilahnya adalah rekomendasi-rekomendasi dan pilihan-pilihan kebijakan yang kira-kira bisa diimplementasikan. Mungkin tambahan saran dari saya untuk teman-teman selanjutnya adalah perlu lebih berani dalam bersikap, jangan terlalu berhati-hati dan memikirkan istilahnya syok wasangka dengan apa yang bisa terjadi, begitu. Jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Mungkin karena waktu juga akan memisahkan kita, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Devni dan juga Mbak Desi atas waktunya hari ini. Saya mohon maaf kepada putra dan putrinya ya, menculik sebentar sebelum waktu tidur. Oh, putra-putra, oke, berarti waktu tidurnya agak telat sedikit. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya ya, secara khusus Mas Windy, Mas Shoki, Mbak Nay, Mbak Retno, Mbak Meli, Mas Laras, dan juga Mbak DS. Saya mohon maaf belum ada singkatannya atas kehadirannya hari ini. Tidak hanya hari ini saja, tapi juga sebelum-sebelumnya terus di forum BPIJ. Semoga nanti kita bisa mengawal forum BPIJ di kepengurusan selanjutnya. Sebelum saya tutup, mari kita berfoto terlebih dahulu untuk menjadi dokumentasi kita. Saya mohon bantuannya Mas Hesel untuk menghitung, Mas. Monggo, 1, 2, 1, 2, 3. Satu lagi, Mas Hesel. Oke, saya cek dulu ya. Oh, belum. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Siap. mantap. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Devni dan Mbak Desi. Makasih banyak. Terima kasih Mas Sama-sama, Devni, Ya, Mbak Desi. mohon maaf kalau ada Yes. berkenan. Makasih, Saya sampai mohon ketemu maaf lagi atas di kesalahannya. kesempatan lain. Amin. Ya, Bila ada